Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Akmal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 dengan NPM 238820110020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi teks prosedur. Sebelum membahas lebih jauh tentang materi kita pada hari ini, maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui pengertian, struktur, serta langkah-langkah membuat teks prosedur, serta mampu menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang tahapan ataupun langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuannya agar si pembaca dapat mencapai suatu hasil yang sistematis dan sesuai. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks prosedur. Nah, teks prosedur ini dia terdiri dari 5 struktur, yaitu judul, tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah, serta penutup. Nah, jikalau kita ingin membuat sebuah teks prosedur, maka di dalamnya itu harus memuat kelima struktur tersebut, baru dinamakan dengan teks prosedur yang sesuai dengan strukturnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif. Nah, jadi maksud dari kalimat imperatif itu yaitu kalimat yang menunjukkan perintah, sehingga si pembaca akan mengetahui apa yang diperintahkan di dalam teks prosedur tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung. Nah, contohnya seperti lalu, kemudian, dan lainnya. Nah, oke, selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran ataupun larangan. Nah, di dalam teks ini menggunakan kalimat saran ataupun larangan seperti contohnya tambahkan air secukupnya. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan batasan tertentu. Nah, maksud dari batasan tertentu ini yaitu seperti contoh kalimat tambahkan 2 butir telur. Nah, di situ kita hanya boleh menambahkan 2 butir telur saja. Oke, selanjutnya berisikan informasi. Nah, di dalam teks ini berisikan informasi tentang suatu kegiatan yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya yaitu langkahnya terperinci. Nah, langkah di dalam teks prosedur ini disusun secara terperinci dan mudah dipahami oleh si pembaca. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang ditulis tahapan-tahapannya ditulis secara lebih ringkas. Selanjutnya yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang tahapan ataupun langkah-langkahnya ditulis secara lebih detail dan terperinci, sehingga si pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang ditulis secara lebih ringkas. Nah, di dalam teks prosedur protokol ini, walaupun kita mengerjakannya tidak sesuai dengan urutan, tetapi akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu banyak sekali dijumpai kalimat perintah. Nah, di dalam teks ini kita banyak sekali menjumpai kalimat-kalimat yang menandakan perintah. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja imperatif, keharusan, ataupun larangan. Nah, kaidah selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Nah, jadi konjungsi temporal ini yaitu kata hubung yang menandakan waktu. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan langkah-langkah seperti contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan keterangan cara. Di dalam teks ini tentunya menggunakan keterangan cara. Misalnya diaduk secara perlahan. Nah, caranya itu yaitu diaduk dengan perlahan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video contoh teks prosedur.
Nah, jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan suatu kegiatan agar si pembaca ataupun si pemirsa dapat melakukan kegiatan tersebut secara tepat dan akurat untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi kesimpulannya, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan agar si pembaca ataupun si pemirsa dapat melakukan suatu kegiatan secara efektif dan sistematis. Nah, biasanya di dalam teks prosedur ini menggunakan kalimat imperatif, urutan kronologis, dan penanda waktu. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.